sesi ini saya beri judul demikian, prioritas, intensitas, dan kualitas. Prioritas, intensitas, dan kualitas. Kenapa saya membagikan 3 tas ini? Karena demikian urutannya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita anggap penting atau berharga selalu menjadi prioritas. Dan prioritas kehidupan kita itu akan mengontrol intensitas atau keseringan kita melakukan sesuatu. Dan intensitas tersebut pada akhirnya akan menentukan kualitas. Jadi selalu apa yang kita anggap penting berharga jadi prioritas. Prioritas menentukan akhirnya kita melakukan sesuatu berulang-ulang. Tak keberatan menjadi intensitas. Dan apa yang kita lakukan secara intensitas tinggi pasti akan memunculkan kualitas yang baik. Nah masalahnya kalau prioritasnya keliru, intensitasnya pun keliru, kualitas yang dibangun pun salah. Betapa perlu kita mengerti, memahami apa yang menjadi prioritas atau apa yang menjadi penting dalam hidup kita. Ada yang sudah menikah atau belum menikah, saudara-saudari yang belum menikah, ketika dulu jatuh cinta, kita ingat berkencan atau ketemu dengan pasangan kita menjadi prioritas. Gunung kita daki, lautan kita seberangi, badai kita terjang, pohon kelapa kita panjati. Saya ingat dulu sebelum menikah dengan istri saya sekarang, Pastor Anita, kami mengembalakan bersama-sama di Provinsi Jawa Tengah, Regional Jateng dan DIY. Saya ingat kami ini pisah kota karena belum menikah kan. Lalu untuk berkunjung ke tempatnya istri saya harus melewati dataran yang cukup tinggi. Waktu itu masih pakai motor. Lewati kendaraan wilayah yang cukup tinggi, dingin cuacanya. Setiap pagi, bukan setiap pagi maaf, di hari libur pagi itu saya selalu sudah siap-siap pakai jaket yang tebal karena masih naik motor, pakai kaos kaki, sarung tangan. Karena harus menempuh daerah yang tinggi sebelum menuju ke tempat di mana pacar saya waktu itu Pastor Anita berada. Tapi yang namanya cuaca dingin sekalipun, kabut seringkali di daerah itu harus saya lewati, tapi tak menyurutkan niat saya untuk bertemu sang pujaan hati. Meskipun cuaca dingin, tapi di dalam hati ada cinta yang membara Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat saya menerjang embun kabut kayak begitu. Ketika orang jatuh cinta, selalu berkencan atau bertemu dengan pasangannya menjadi prioritas. Dan ketika menjadi prioritas, makanya kita akan belain. Sehingga menjadi intensitas, barusan ketemu pengen ketemu lagi. Bahkan kita masih ingat kalau pasangan kita ulang tahun, sebulan sebelum ulang tahun sudah kita kasih kado. Pacar kita kaget-kaget kan, yang kok kasih kado, itu kan sebulan sebelum ulang tahunku. Iya, ini kado pendahuluan, kayak skripsi aja Bapak Ibu Saudara, ada bab pendahuluan. Hari H ulang tahun kita kasih kado lagi, yang tadi kan sudah, kemarin 1 bulan lalu kan sudah, iya itu kado pendahuluan, ini kado utamanya. Selesai ulang tahun 1 bulan kemudian kita masih kasih kejutan, itu kado penutup, betul-betul kayak skripsi Bapak Ibu Saudara. Sekarang boro-boro kasih kado ulang tahunnya aja lupa kita. Orang ketika berkencan jatuh cinta prioritas diusahakan jadi intensitas. Makanya gak heran kualitas hubungan di zaman-zaman orang berpacaran selalu menjadi hubungan yang kuat, kualitasnya tinggi. Hari ini saya gak berbicara mengenai prinsip mengenai keluarga atau prinsip kebenaran mengenai keluarga. Tapi sebetulnya itu yang terjadi dalam hidup kita manusia. Apa yang menjadi prioritas berharga selalu jadi intensitas pada akhirnya menimbulkan kualitas. Oleh karena itu kita perlu menentukan bagaimana akhirnya pertanyaan ini, bagaimana cara kita menentukan prioritas dalam hidup. Karena kita nggak bisa berkata iya kepada semua hal. Bagaimana cara kita menentukan prioritas dalam hidup. Oleh karena itu mari kita buka apa yang Yesus ajar kepada murid-murid orang banyak waktu itu. Di dalam Matius 6 kita buka ayat 19 sampai 25. Hidup kita yang singkat sementara ini kita perlu mengerti apa yang diprioritaskan. Matius 6 ayat 19 sampai 25, kita perhatikan beberapa ayat terlebih dahulu. Ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada orang yang sibuk mengumpulkan harta di atas muka bumi. Dia bisa lakukan segala hal, bangun pagi pun dijalani. Kondisi mungkin sulit pun diterjang karena memang menganggap harta duniawi atau kaya raya menjadi yang berharga diperjuangkan. Tapi Yesus berkata jangan kumpulkan harta di bumi. Pencuri bisa mencuri dan membongkarnya. Saya pernah di awal pernikahan saya, waktu itu usia pernikahan 3 tahun, rumah saya kerampokan Bapak Ibu Saudara. Kita pulang kantor dari kantor gereja kaget. Pagar sudah terbongkar, gemboknya sudah rusak, pintunya terbuka. Masuk ke rumah lebih kaget lagi, semua diporak-porandakan. TV, waktu itu DVD player, zaman DVD player. Itu diambil, gitar untuk kita doa diambil, tabung gas diambil Bapak Ibu Saudara. Semuanya. Untung kita gak nyimpen uang cash banyak kan di rumah, tapi kan di bank begitu. Tapi semua pokoknya diporak-porandakan rumah. Sampai kita itu trauma, saking traumanya kita pasang gembok di pintu 3 atau 4, pagarnya 2, jadi 6 total. Yang repot siapa Bapak Ibu Saudara keluar masuk rumah? Iya saya sendiri, bukain gembok. Tapi harta, kalau kita hanya kumpulkan harta di dunia, itu bisa dirampok, dicuri. Meskipun uang atau harta itu penting, nanti kita akan lihat Tuhan Yesus membandingkan. Tapi ada orang yang tahu bahwa hartanya harus dikumpulkan di sorga. Lalu Yesus menyimpulkan demikian, kenapa yang satu mengumpulkan harta di bumi, yang lain mengumpulkan harta di sorga. Tergantung mana yang kita anggap berharga. Karena di mana harta kita atau sesuatu yang berharga, kalau di situ hati kita juga ikut di situ. Pertanyaannya di mana yang berharga hari ini? Karena kalau sesuatu berharga pasti hati kita itu juga nempel di situ. Kalau yang berharga itu keluarga, pasti hati kita juga ada dalam keluarga. Kalau yang berharga itu di dalam gereja pelayan, pasti hati kita juga ada di situ. Enggak jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Semuanya didorong berdasarkan pertimbangan di hati. Satu berharga, satu kurang berharga. Pernah gak Bapak Ibu Saudara ketemu dengan orang janjian atau mungkin dia diajak ketemuan, diajak ke gereja atau CG. Lalu jawabannya begini, maaf tidak ada waktu. Pernah mendengar orang ketika kita ajak atau ketika mau ketemuan lalu dia berkata tidak ada waktu. Atau mungkin kita pernah diajak seseorang lalu kita berkata gak ada waktu. Sebetulnya ya bukan gak ada waktu sih lebih tepatnya. Karena mungkin sesuatu yang ditawarkan itu kurang berharga dibanding yang lain. Karena manusia dalam hati kita selalu mempertimbangkan untung rugi, mana yang lebih berharga, mana yang kurang berharga. Yang berharga kita ambil, bahkan rela-rela kita perjuangkan. Yang tidak berharga maaf gak ada waktu. Kalau kita merasa hubungan dengan Tuhan sesuatu yang kurang berharga, pasti gak ada waktu untuk berdoa. Saat teduh gak ada waktu ke gereja, pasti. Tapi kalau sesuatu kita anggap berharga, contoh hobi misalnya. Hobinya macam-macam, ada yang olahraga mungkin, mancing mungkin, atau apapun. Pasti selalu ada jalan, selalu ada cara, dan selalu ada waktu. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Jadi sebetulnya kita tuh bukan gak ada waktu. Dalam hati itu kita pertimbangkan. Karena selalu ada waktu untuk segala sesuatu yang kita anggap penting dan berharga. Di situ kita bisa tahu. Hati kita itu sebetulnya di mana sih? Ketika kita meluangkan waktu, kita menghabiskan waktu spend time. Kita menghabiskan uang kita di mana? Di situ kita tahu. Disitulah sebetulnya hal yang berharga dalam hidup kita. Masalahnya begini Bapak Ibu Saudara. Salah menentukan mana yang berharga membuat kita dalam perjalanan hidup bisa kaget. Karena ternyata puluhan tahun yang kita anggap berharga itu keliru. Itulah sebabnya firman Tuhan perlu mengajar kita. Ibadah kayak begini tuh penting, datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Jemaat Gereja Mawar Sharon perlu tahu sampai satu titik begini. Kita berubah, ngalami mujizat, ngalami perubahan hidup bukan lagi tergantung bahkan oleh hamba Tuhan pendeta yang berbicara atau
Apa volunteer yang melayani, mungkin ada yang ngobrol, ada yang bicara nanti pulang, gak dapat apa-apa atau PAW-nya kurang ngangkat dan lain sebagainya. Padahal semua sudah mempersiapkan diri. Hingga satu titik kita tuh perlu menyadari, ternyata kita berubah, kita dilawat. Hidup kita bertambah, bertumbuh. Bukan lagi tergantung bahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Tentu saja menjadi tanggung jawab kami hamba-hamba Tuhan mempersiapkan dengan baik. Tapi satu titik tertentu tergantung apakah kita merasa sesuatu berharga atau tidak. Persiapkan hati atau enggak. Sedikit kuis, sedikit tes. Sebutkan salah satu kota di mana Yesus paling sedikit melakukan mujizat. Di mana Bapak Ibu Saudara? Namanya di Nazaret. Yesus dibesarkan. Apakah di Nazaret Yesus kekurangan kuasanya? Kuasa Yesus langsung melempem di Nazaret. Di kota lain Yesus melakukan mujizat dengan spektakuler. Ternyata bedanya tipis. Matius, Markus, Lukas menulis menulis kenapa kejadiannya, kenapa Yesus sedikit sekali melakukan mujizat di Nazaret. Jawabannya karena ketidakpercayaan mereka. Mereka merasa biasa, gak berharga. Yesus melakukan mujizat paling sedikit. Bukan Yesus kehilangan kuasanya di Nazaret. Bapak Ibu Saudara, hingga satu titik kita perlu dewasa. Gak peduli siapa pembicaranya, bagaimana suasana ibadahnya. Kita berubah, kita diberkati karena kita tahu ada sesuatu yang berharga. Kita datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Di situ boom, hati kita berubah. Bukan lagi tergantung orang lain. Ternyata tergantung keputusan kita dan respon sikap hati kita. Ada yang berani bilang Yesus kalau khotbah ngajar kurang hebat di Nazaret. Saya kan kuliah teologi ya, ilmu menafsirkan Alkitab itu namanya hermeneutik. Ilmu mengkhotbahkan, ilmu berkhotbah namanya homiletika. Yesus itu hermeneutik, homiletikanya top banget. Tapi tetap tuh di Nazaret sedikit sekali mujizat pertolongan Tuhan terjadi. Karena tergantung respon orang-orangnya. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini mengerti mana yang berharga. Mana yang perlu diprioritaskan. Selalu ada waktu untuk hal-hal yang berharga di dalam hidup kita. Nah, kita akan perhatikan menurut versi Yesus bagaimana sih yang berharga itu, bagaimana menyusunnya. Mari kita lihat ayat-ayat berikutnya. Ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata adalah pelita tubuh. Di dalam sastra orang Ibrani, mata itu juga berbicara mengenai hati. Kita perlu mengenali hati kita sendiri. Karena kalau hati kita gelap, mata kita gelap, gelaplah seluruh tubuh kita. Mata rohani berbicara mengenai kita bisa paham kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, kita bisa paham cara pandang Tuhan melihat hidup manusia. Lalu berikutnya, disinilah Yesus ajar. Demikianlah seharusnya kita menyusun prioritas yang benar dalam hidup. Mari kita baca bersama-sama ayat 24 dan 25. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita baca dengan suara keras ayat 24 dan 25. Inilah susunan prioritas yang Yesus ajarkan versi Tuhan Yesus. Mari kita baca 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lebih keras lagi ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Akhirnya Yesus menjelaskan gimana sih sebetulnya susunan prioritas dalam kehidupan kita. Yesus berbicara mengenai 6 hal yang umum bagi manusia, 6 hal yang universal. Lalu Yesus berkata demikian, dikontraskan. Yesus berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Berarti Allah dikontraskan kepada Mamon atau uang. Lalu yang kedua ayat 25 Yesus berkata, bukankah hidupmu lebih penting daripada makanan? Hidup dikontraskan dengan makanan.
Lalu yang terakhir, tubuh. Bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Tubuh dikontraskan dengan pakaian. Yang sebelah kiri, Allah, hidup dan tubuh, disebut sebagai lini puncak. Sedangkan yang di sebelah kanan, uang, makanan, pakaian sebagai lini dasar. Tapi Yesus tidak sedang berkata uang, makanan, pakaian itu gak penting. Yesus gak berkata demikian. Tapi ada yang lebih penting daripada uang, makanan, dan pakaian. Yaitu di sebelah kiri. Allah, hidup, dan tubuh. Kekacauan hidup kita terjadi ketika kita susun, kita bolak-balik susunannya. Chaos atau kekacauan terjadi. Disitulah kita tahu mata kita atau hati kita gelap. Tapi ketika kita susun berdasarkan versi Yesus, kita susun dengan baik. Allah, hidup, tubuh, uang, makanan, pakaian, kita susun demikian. Maka sebetulnya mata rohani kita, hati kita terang, maka teranglah seluruh hidup kita. Bukan berarti kalau disusun dengan baik kita tanpa masalah, oh masalah tetap datang silih berganti. Bedanya kita tahu apa yang berharga, kita tahu cara menempatkan. Disitulah muncul intensitas, disitulah muncul kualitas, disitulah muncul kemenangan demi kemenangan. Jangan salah menyusunnya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau salah menyusun, kacaulah hidup kita. Benar menyusunnya, kita akan melihat anugerah Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Mari kita lihat satu persatu yang dikontraskan oleh Yesus. Di situ kita makin belajar apa yang sebetulnya Yesus sedang maksudkan. Mari kita lihat yang pertama, Allah atau Tuhan dikontraskan dengan uang. Sekali lagi saya baca ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya tulis bahwa Tuhan atau Allah itu selalu memiliki nilai yang tertinggi. Dialah standar dari segala yang berharga. Nilai-nilai hanya dapat dihargai ketika diukur menurut suatu standar. Standar yang tertinggi adalah Tuhan kita. Dialah pencipta segala kehidupan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu tahu yang paling berharga, yang paling pertama dalam hidup kita adalah Tuhan. Itulah sebabnya ketika Yesus ditanya orang banyak, apa inti kitab Nabi, kitab Taurat itu, Yesus menyimpulkan dengan dua kasih kan, hukum kasih. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Yang pertama Tuhan berkata. Tuhan selalu kita prioritaskan di tempat yang pertama. Dia yang paling utama, dialah standar yang paling tinggi. Yang lain kita letakkan di bawahnya. Tapi perlu kita ingat baik-baik, Tuhan tidak sama dengan pelayanan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak sama dengan pelayanan. Bukan berarti Tuhan gak suka pelayanan kita. Karena begini, orang yang rajin melayani belum tentu cinta Tuhan. Tapi orang yang cinta Tuhan pasti rajin melayani. Pasti. Tapi rajin pelayanan belum tentu loh cinta Tuhan. Bisa jadi dia sungkan. Sama CGL-nya, sama coach-nya. Dia sungkan sama gembalanya, Pastor Yudi, Pastor Debbie, mungkin sungkan. Karena apa kata orang-orang kalau kita gak melayani. Bahkan satu saat Paulus itu kan masuk penjara. Dia tuliskan surat di kepada jemaat di Filipi. Dia berkata begini, ada orang loh yang beritakan Injil itu dengan maksud, tidak dengan maksud murni. Ada orang beritakan Injil supaya Paulus semakin dihukum berat. Waktu itu kan dia dimasukkan di dalam penjara, penjara Romawi. Bayangin ya, orang beritakan Injil itu supaya memberatkan orang lain. Bisa loh begitu. Ternyata banyak motivasi orang melayani. Banyak motivasi sana sini. Entah supaya dipuji orang, supaya gak sungkan, bahkan untuk cari nama, bahkan ingin tebar pesona mungkin, Bapak Ibu Saudara, tapi di sini gak ada. Gak ada yang kayak begitu, saya yakin. Pelayanan tidak sama dengan hubungan kita dengan Tuhan, tapi orang yang cinta Tuhan, selalu orang itu rajin melayani. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau orang itu mengasihi Tuhan pasti akan diekspresikan, salah satunya dia akan melayani.
Karena dia merasa di dalam hati Tuhan itu begitu baik. Dan dia ingin mengekspresikannya lewat melayani. Saya ingat waktu dulu pertama kali melayani belum jadi full timer. Saya bertobat kelas 3 SMP. Atau sebentar lagi waktu itu mau lulus dan masuk 1 SMA. Saya rajin melayani. Kenapa saya mau melayani? Karena saya merasa itu Tuhan itu baik. Saya ketemu komunitas. Saya dibaptis Roh Kudus. Tuhan ampuni dosa. Saya itu sampai berkata, Tuhan apa yang bisa aku lakukan ya? Karena aku merasa Tuhan itu begitu baik. Akhirnya pelayanan yang saya pilih adalah pelayanan angkat-angkat sound system. Bukan khotbah Bapak Ibu Saudara, bukan memimpin CG pertama kali. Karena saya merasa saya gak bisa mimpin. Masuk praise and worship juga suara saya pas-pasan hanya untuk kalangan sendiri gitu Bapak Ibu Saudara. Main musik juga terbatas. Saya ingat waktu itu baru belajar musik gitar. Lagu pertama yang saya pelajari itu adalah lagu Haleluya 12 kali. Yang paling dekat sorga ya Pastor Bernard. Mungkin dia mungkin enggak, tapi itu kuncinya paling gampang soalnya. Saya ingat di kos-kosan itu, saya kan baru belajar gitar. Saya ambil gitar terus haleluya jreng, saya bantu tangan kiri dengan tangan kanan haleluya jreng. Jadi pokoknya gak enak jerang jreng. Sampai teman kos di depan saya, selesai saya doa ngejek, Bernard, kamu ini nyanyi haleluya jreng. Bukan hanya iblis yang pergi, Tuhan pun ikut pergi katanya. Wah ini kurang ajar ya teman saya. Karena saya merasakan Tuhan itu baik, akhirnya saya memilih untuk waktu itu melayani, tetap jadi volunteer. Saya tetap selesaikan studi saya. Karena suara pas-pasan main musik pun baru berlatih, gak bisa mimpin. Saya akhirnya melayani ya angkat-angkat sound system, gulung-gulung kabel, bersihin ruangan. Waktu itu kita pakai ruangan SMP, yang gak terlalu rame sekolahnya dipinjamkan satu ruangan. Dari kejauhan temboknya itu tampak hijau-hijau seperti wallpaper, dari dekat ternyata lumutan semua Bapak Ibu Saudara. Tapi ruangannya sederhana, kita bawa pel, kita bawa sapu. Malam minggu saya ingat orang lain pacaran, kita ini yang gak laku-laku istilahnya. Enggak deh, kita komitmen untuk gak pacaran dulu, waktu itu orang masih muda. Kita bersihin ruangan, kita tata kursi. Setelah tata kursi kita berlutut di depan kursinya, bukan untuk nyembah kursinya, kita berdoa Tuhan orang yang duduk di tempat ini, di kursi ini dilawat Tuhan dan Tuhan jawab loh. Kita ingat satu saat ada teman kita, teman sekolah datang duduk di kursi itu yang kita doakan. Bukan kursinya tapi karena Tuhan mendengar doa kita. Orangnya tinggi, besar, gemuk. Ternyata kekuatan kursi itu tak mampu menampung kursinya. Kita lagi nyembah, haleluya, bruak jatuh. Kaget kita. Antara lawatan Tuhan dengan kekuatan kursi. Tapi orangnya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Memang gak semua pelayanan karena motivasi mengasihi Tuhan. Tapi orang yang sayang sama Tuhan, prioritaskan Tuhan. Selalu ada waktu. Karena di dalam hati gak bisa tahan kalau gak melayani. Meskipun tadi hubungan dengan Tuhan gak sama dengan pelayanan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, pasti orang itu akan melayani. Nah Yesus mengajar Allah gak bisa ditukar atau susunan prioritas jangan dibalik dengan uang. Bukan berarti uang gak penting. Uang itu perlu dan penting. Oleh karena itu kita perlu mengaturnya, mengelolanya. Jangan diboroskan. Tapi tempatkanlah Tuhan yang utama, yang pertama dalam hidup kita. Mari kita lihat sebuah peristiwa. Kita beri tanda Matius 6, kita akan kembali. Sebuah peristiwa yang terkenal dalam Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Kisah yang terkenal mengenai Maria dan Marta. Kita akan belajar bagaimana sebetulnya sih memprioritaskan Tuhan itu. Lukas 10 ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Perhatikan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir, bahkan perhatikan pelayanan pun karena khawatir. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dikatakan Maria itu duduk
dekat kaki. At the feet of Jesus. Orang Ibrani, kan Alkitab kita ini kan sastranya sastra Ibrani, kan orang Yahudi. Duduk dekat kaki seseorang itu merupakan tindakan seorang murid terhadap guru atau perlakuan seseorang yang merasa di bawah dan duduk dekat kakinya itu orang yang punya otoritas lebih. Itu artinya duduk dekat kaki. Dalam Alkitab kita dicatat beberapa contoh, misalnya ada orang yang dihuni banyak roh jahat. Lalu akhirnya dilepaskan oleh Yesus. Orang gila itu orang yang kerasukan setan. Lalu dia itu kan mau mengikut Yesus. Dia mau jadi murid Yesus. Yesus berkata, enggak, kamu beritakan Injil. Nah, mengikut Yesus itu selalu dipakai kata at the feet of Jesus atau mendekati kaki seseorang. Termasuk juga ketika Paulus itu kan dia dikatakan Paulus dididik dengan teliti oleh seorang rabi waktu itu. Rabi atau dosen yang terkenal namanya Rabi Gamaliel. Dalam Alkitab Inggrisnya ditulis demikian, at the feet of Gamaliel. Jadi duduk dekat kaki atau at the feet of someone itu berbicara mengenai posisi murid dengan guru, posisi seseorang yang ada di bawah, dia sadar dia itu bukan siapa-siapa dan ada otoritas yang lebih tinggi. Itulah sikap yang diambil oleh Maria. Maria memposisikan diri sebagai murid dan melihat Yesus itu sebagai guru, sebagai panduan, pedoman, teladan, sebagai prioritas utama. Dan orang Ibrani di zaman itu, entah zaman sekarang, tapi di zaman itu menjadi seperti gurunya adalah cita-cita paling tinggi, paling mulia. Karena pekerjaan guru di masa itu, pekerjaan paling mulia. Jadi ketika Maria menempatkan diri at the feet of Jesus itu, dia sedang memposisikan diri bahwa Tuhanlah yang diutamakan dia dan dia ingin bertumbuh seperti gurunya. Apakah ada kerinduan dalam hati kita? Bahkan Maria dikatakan terus mendengarkan perkataan Yesus. Padahal di zaman itu juga orang mau belajar Taurat itu pasti yang diprioritaskan pria. Wanita itu kadang dibuat kelas kedua. Tapi di situ Yesus pun menunjukkan kepedulian kepada Maria meskipun dia wanita. Dia boleh terus mendengarkan perkataan Yesus. Mau pria dan wanita di hadapan Tuhan sama saja. Kita diciptakan sederajat, kita diciptakan segambar dengan rupa Allah dalam kitab Kejadian. Setiap kita punya kans yang sama, punya kesempatan yang sama. Punya peluang yang sama untuk duduk dekat kaki Yesus. Dan terus mendengarkan perkataannya. Dan Yesus berkata, perkataanku adalah roh dan kehidupan. Tak heran orang yang selalu mencondongkan telinga dan hatinya kepada perkataan Yesus. Memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dia selalu mendengarkan perkataan Yesus. Perkataan Yesus adalah roh, adalah spirit dan kehidupan. Tak heran hidupnya itu makin lama dia makin on fire, makin lama makin mengerti isi hati Tuhan. Makin lama kita makin kuat, makin lama makin lemah. Bahkan Amsal menulis demikian, jalan orang benar itu katanya seperti fajar yang kian bertambah terang hingga apa Bapak Ibu Saudara? Rembang tengah hari. Itu jalan kita, itu hati dan iman kita. Pernah lihat fajar matahari? Makin lama makin panas hingga rembang tengah hari itu jam 12 siang. Di situ sampai titik puncak Tuhan panggil kita. Untung tidak dilanjutkan kemudian redup dan terbenam. Enggak, Tuhan gak berkata redupnya. Jadi jalan kita itu seperti fajar, makin lama makin panas, makin lama makin terang hingga jam 12 siang. Tuhan panggil kita di dalam puncaknya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan orang-orang yang memprioritaskan Tuhan selalu karena terus mendengarkan perkataannya. Perkataanku kata Yesus roh, ada spirit dan hidup. Tak heran orang makin menyala-nyala. Orang makin on fire. Baru saja kan beberapa hari yang lalu kita mengadakan senior conference kan, saya hadir juga. Saya dengarkan bagaimana Pastor Philip lalu Pastor Samuel Handoko menceritakan, membagikan impartasi. Dan saya senang sekali bahwa betul itulah yang Tuhan mau kerjakan meskipun usia kita boleh bertambah tua. Usia rohani kita makin menjadi-jadi karena memang jalan orang benar seperti fajar. Terus
kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Orang yang dekat dengan Tuhan selalu ada roh dan kehidupan yang ada di dalam hatinya. Dan orang itu gak pernah redup. Orang itu akan terus menyala-nyala bagaimana kondisi hati kita. Sebaliknya, Marta khawatir. Ternyata melayani itu juga bisa karena khawatir loh Bapak Ibu Saudara. Ternyata gak melulu kan, melayani itu karena sukacita, karena merasa terhormat. Karena khawatir. Dan Yesus berbicara mengenai kekhawatiran, Lukas 8 ayat 14 contohnya saya baca saja, benih firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Hati-hati dengan kekhawatiran. Lukas 12 ayat 22 sampai 30, jangan khawatir apa yang hendak kamu makan, minum dan pakai. Kalau kita gak dekat dengan Tuhan, benih kekhawatiran itu justru menguasai hati kita. Justru menghimpit kita. Sedangkan Maria itu memilih yang terbaik. Bahkan di dalam Alkitab kita dalam Mazmur dikatakan Mazmur 16 ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Ada orang, ada keluarga yang pecah hubungan rumah tangganya, keluarganya dengan keluarga besar karena berebut warisan. Tapi penulis Mazmur berkata warisan yang terbaik itu adalah Tuhan. Engkau warisanku. Piala itu yang membanggakan kan. Ada orang yang membanggakan prestasinya, karirnya, mobilnya, tas brandednya. Penulis Mazmur berkata, engkau pialaku, engkau yang membanggakan. Mazmur 73 ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Daud berkata, penulis Mazmur berkata, dagingku, hatiku boleh habis lenyap. Tapi tetap Tuhan selama-lamanya. Di situ kita tahu bahwa Tuhan kita tempatkan di tempat yang pertama dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 57, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Bagaimana dengan posisi hati kita hari ini? Apakah Tuhan kita tempatkan sebagai prioritas utama? Atau kita bolak-balik prioritas kita. Tuhan dikontraskan dengan uang. Sebetulnya masalah sesungguhnya bukanlah uang, melainkan ketamakan. Kalau kita lihat yang tadi sebelah kiri, Tuhan, hidup dan tubuh, bukan berarti uang, makanan dan pakaian gak penting. Yang menjadi problem ketika ketamakan muncul dalam hati kita. Sehingga akhirnya mengacaukan susunan prioritas. Kita gak pernah lagi bisa berdoa, kita gak bisa lagi baca Alkitab, kita gak punya lagi saat teduh. Karena sibuk dengan pekerjaan kita. Dan memang sulit sekali untuk menjaga hati karena Bapak Ibu Saudara, efek samping daripada berkat. Ini ngeri loh Bapak Ibu Saudara, efek samping itu kita bisa ninggalin Tuhan. Dulu ketika kita bergumul kita cari Tuhan. Ketika kita kaya raya hebat. Kita gak lagi mencari Dia. Kita sedang merubah susunan prioritas. Makanya tak heran hati makin lama makin kering. Makanya gak heran hidup kita jadinya kacau. Masalahnya bukan uang tapi ketamakan. Kita lihat Lukas 12. Yesus juga mengingatkan orang banyak mengenai ketamakan. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bukan berarti uang gak penting, justru uang karena penting, kelola dengan bijaksana, jangan diboroskan. Layani keluargamu dengan uangmu, selesaikan rencana dan kehendak Tuhan lewat uangmu. Uang harus dikelola. Tapi jangan dicintai. Ketika ada ketamakan, mengubah susunan prioritas, akhirnya Tuhan dikesampingkan. Alkitab mengingatkan kita, bahkan Yesus, ini perkataan Yesus. Meskipun seseorang berlimpah hartanya, hidupnya gak tergantung dari kekayaannya itu. Bahkan seringkali membuat nyaman. Dan ngeri kalau kita baca dalam Alkitab, orang-orang yang nyaman hidupnya lebih mudah tergelincir, tahukah Bapak Ibu Saudara? Kita bersyukur di gereja ini, dari waktu ke waktu kita terus bergerak.
Seolah-olah membuat daging kita nggak nyaman. Tapi itulah yang membuat kita justru semakin berjaga-jaga. Masih ingat kenapa Daud jatuh? Apakah dia jatuh karena Goliat? Daud tak pernah dikalahkan oleh Goliat yang tingginya hampir 3 meter. Orang Filistin, Goliat itu orang Filistin dari lahir sudah dilatih berperang. Daud itu dilatih nalurinya gembala, beda. Di atas kertas pasti Daud itu outnumbers, kalah jumlah, kalah strategi, kalah mahir berperang. Daud gak pernah dikalahkan oleh Goliat. Tahu Daud kalahnya kapan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca ketika zaman raja-raja berperang, Daud gak ikut berperang. Dia jalan-jalan di atas soto istananya. Dia lihat wanita mandi namanya Batsheba. Disitulah dia jatuh. Siapa bilang orang Kristen itu kalahnya ketika berhadapan dengan masalah? Enggak. Masalah kita mau tinggi besar kayak Goliat. Yesus ada dalam hidup kita. Kita mampu menghadapi segala situasi, kondisi yang setuju katakan amin. Justru kenyamananlah membuat orang hancur. Itulah sebabnya kenapa ketika generasi pertama, mungkin generasi kakeknya merintis bisnis door to door. Akhirnya sukses, dilanjutkan oleh generasi kedua masih berhasil. Generasi 3, 4 bisa porak-poranda. Karena anak dan cucu atau cucu cicitnya lahir di tengah-tengah kenyamanan. Akhirnya bisnis family hancur kan? Kok gak hancur di zaman di atas? Padahal baru merintis. Orang ketika nyaman, orang ketika diberkati, ketamakan menguasai. Disitulah yang menghancurkan. Betapa kita perlu menjaga hati kita dan hidup kita. Yang setuju katakan amin, amin. Bukan berarti Tuhan Yesus anti dengan uang. Yesus berkata justru jangan kamu khawatir kok. Kelola keuangan dengan bijaksana. Tapi Yesus atau Tuhan harus di tempat yang pertama dalam hidup kita. Mari kita lihat kontras yang kedua. Kehidupan dikontraskan dengan makanan. Sekali lagi saya baca Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Hidup berbicara mengenai segala sesuatu yang bernyawa atau orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu, firman Tuhan pun mengajar. Paulus suatu saat mengajar kepada jemaat, kalau hal itu tergantung daripadamu, berusahalah berdamai dengan semua orang. Maksudnya jangan cari musuh. Saya selalu yakin, kenapa orang tua kita seperti itu, atau orang tua punya anak, kenapa anak kita si dia, begitu ya. Saya selalu yakin ada divine connection atau ada koneksi ilahi. Hari ini kenapa Anda ada tergabung di sebuah CG, kenapa pemimpinmu orang itu, kenapa Anda bisa kenal orang ini, orang itu. Saya yakin tak ada yang kebetulan, bahkan di marketplace, di pekerjaan pun sama. Tuhanlah yang menghubungkan kabel-kabel koneksi ilahi itu, jangan dirusakkan. Oleh karena itu Yesus berkata hidup itu lebih penting daripada makanan. Makanan bukan hanya ngomong soal kuliner. Makanan juga berbicara mengenai sesuatu yang menyenangkan kita, hobi kita, atau sesuatu yang membuat kita gembira. Dan jangan karena kegembiraan, karena hobi kita, akhirnya kita merusak hubungan demi hubungan. Kita hancurkan hubungan. Bahkan hubungan pun lebih penting daripada uang. Hubungan ditempatkan yang kedua. Itulah sebabnya Yesus ketika ditanya tadi, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu Yesus melanjutkan kan, hukum yang kedua yang sama dengan itu apa Bapak Ibu Saudara? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yesus kita tuh konsisten ya. Ngomong soal prioritas hidup. Yang pertama Tuhan, yang kedua kehidupan, hubungan dengan orang atau sesama. Ketika dia ditanya, Yesus berbicara hukum yang pertama Tuhan, kasihilah Tuhan. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu. Hargai orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita sudah menikah, hargai pasangan kita. Karena gak selamanya dia akan bersama dengan kita. Entah siapa duluan yang dipanggil oleh Tuhan. Saya sama istri kadang-kadang discuss soal kematian. Maksudnya Pastor Bernard mau cepat meninggal ya. Oh enggak, kita pengen berumur panjang. Tapi kadang-kadang kita discuss. Supaya kita selalu aware.
Sama seperti Musa berkata, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Ketika Anda dirayakan ulang tahun 2022, satu sisi bersyukur, satu sisi mawas diri Bapak Ibu Saudara prihatin. Karena expired date kita sudah berkurang lagi 1 tahun. Jangan dihabiskan untuk curiga, marah, dendam, emosi, selingkuh, gak setia. Mau sampai kapan? Lelah hubungan yang demikian. Bukan berarti ketika orang dua-duanya takut akan Tuhan terus gak ada masalah, gak ada konflik. Oh tetap konflik itu ada, beda pendapat itu ada. Tapi jangan diperuncing lalu akhirnya berakhir menuding pasangan kita. Engkau gak benar, engkau gak becus. Lalu kita curiga, dendam. Waktu kita itu loh Bapak Ibu Saudara makin lama makin pendek. Kita gak tahu loh kapan dipanggil Tuhan. Entah kita dulu, entah pasangan kita dulu. Pengennya sih meninggal bersama-sama, 1, 2, 3 dipanggil Tuhan gitu. Tapi kan jarang-jarang. Kita gak tahu kapan. Tadi pagi saya cerita di ibadah umum yang pertama. 7 tahun yang lalu keluarga besar kami berduka karena ibu kandung saya meninggal dunia. Dan 1 atau 2 bulan sebelum almarhum dipanggil Tuhan. Itu liburan terakhir saya dengan mama. Saya masih ingat seolah-olah pengalaman itu baru kemarin. Saya pijetin pundak mama, pijetin kakinya mama. Karena mama suka kalau dipijetin oleh saya. Entah karena pendeta mungkin pijatannya diurapi begitu ya. Sambil mama saya ketiduran begitu. Kalau sudah dipijeti saya. Tapi tanpa dirasa itu pijatan saya terakhir. Itu makan jalan bersama dengan mama saya yang terakhir. Seminggu sebelum mama dipanggil Tuhan, mama saya telepon, Nat tolong doakan perut mama. Saya tinggal di Semarang, mama di Bandung, Jawa Barat. Karena saya asli kota Bandung, Jawa Barat. Itu suara terakhir mama saya. Dan setelah itu saya gak dengar lagi sampai sekarang, sampai nanti ketemu dalam kekekalan. Betapa waktu berharga. Yesus berkata hidup itu lebih penting daripada makanan. Makanan bukan hanya sekedar kuliner. Sesuatu enjoyment. Sesuatu yang kita sukai. Hobikah sesuatu yang kita senangi. Jangan itu lebih diprioritaskan lalu rusak hubungan kita. Kita gak pernah punya waktu dengan anak. Karena sibuk dengan hobi kita. Otak atik kendaraan kah, mancing kah, olahraga kah dan lain sebagainya. Itu penting, itu bagus juga. Tapi anak kita jangan dibiarkan tumbuh besar sendiri. Lalu tiba-tiba kita kaget. Prinsip dan nilainya dia sangat bertolak belakang dengan kita. Karena kita gak pernah punya spend time waktu dengan dia. Kita sendiri syok anak kita lahir. Prinsip cara tingkah lakunya berbeda. Gak seperti papa mamanya. Karena kita akhirnya meninggalkan hubungan-hubungan yang penting. Jangan dirusakkan. Lalu kontras yang terakhir, tubuh dan pakaian. Yesus berkata, bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Tubuh kita ini lebih penting daripada pakaian. Pakaian bukan hanya berbicara mengenai fashion, baju dan celana. Ya itu pun salah satunya. Tapi pakaian itu berbicara mengenai semua material-material atau materi-materi atau apa peralatan perlengkapan yang kita sukai. Mungkin bagi beberapa pria mobil kah, jam tangan kah, bagi wanita mungkin tas branded kah, baju kah. Itu gak ada apa-apanya dibanding dengan tubuh. Kalau kita sakit dan sakit itu membawa kita, dokter memvonisnya, gak lama lagi kita akan meninggal karena sakit itu. Langsung Bapak Ibu Saudara mau tas branded kita, mobil sport kita, mau jam tangan kita gak ada artinya. Bahkan kita dengan rela tukar semua, yang penting aku sehat. Yang penting bisa makan dengan enak, makan dengan baik. Langsung pakaian itu, materi itu langsung gak ada artinya. Kalau kita baca kisah Ayub dalam firman Tuhan. Yesus bertanya kepada iblis kan, kamu lihat gak hambaku yang baik, yang jujur takut akan Tuhan dan saleh dan menjauhi kejahatan. Yang pertama diambil hartanya habis semua. Lalu anak-anaknya juga meninggal. Lalu yang terakhir, iblis berkata, coba sesuatu menimpa tubuhnya. Tuhan berkata, jangan jamah nyawanya. Akhirnya Ayub itu sakit sampai harus dia begitu borok busuk tubuhnya dari ujung kepala sampai kakinya. Sampai 4 sahabatnya itu syok pangling. Padahal 4 sahabatnya sering ketemu. Karena begitu parah sakit di dalam tubuhnya. 4 sahabat itu gak ngenali lagi mukanya, kepalanya, tubuhnya semua hancur karena penyakit itu. Bahkan istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Orang kalau tubuhnya kena sakit, langsung yang lain itu gak berharga. Itulah sebabnya Yesus berkata tubuhmu itu lebih penting. Tubuh justru harus dirawat.
Jangan dulu sibuk mencari hal-hal yang branded, boleh beli barang branded, tapi jangan itu dulu, tubuhnya. Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus, tubuhmu bait Allah dan Roh Kudus diam di dalamnya. Lalu Paulus menyimpulkan demikian, karena itu muliakan Allahmu dengan tubuhmu. Tubuh lebih penting daripada materi-materi yang kita bisa peroleh. Dunia ini berjalan dengan spirit materialism. Apa itu menganggap barang tertentu menjadi status seseorang. Tanpa menyadari tubuhnya lah yang lebih berharga. Tubuhnya lah yang lebih penting. Tubuh dijaga dengan apa? Dijaga dengan tentu saja makanan yang baik, diet makanan, olahraga dan istirahat. Saya bukan ekspertis di bidang itu, tapi saya belajar banyak juga untuk merawat, memelihara tubuh dengan baik. Karena kalau tubuh kuat, kalau tubuh kita sehat, kita bisa bertanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang siapapun. Ketika tubuh kita sehat dan gak sakit-sakitan. Jaga tubuh kita yang berharga. Supaya kita bisa finishing well, menyelesaikan sampai akhir. Finishing strong, menyelesaikan dengan kuat. Betapa tubuh kita perlu dijaga dengan baik. Sepanjang apa yang Yesus ajarkan mengenai susunan prioritas hidup, ada 3 aplikasi yang saya dorong kita lakukan bersama-sama. Kalau begitu yang pertama, berarti tentukan susunan prioritas yang benar. Tentukan susunan prioritas yang benar, karena ingat, prioritas kita akan menentukan intensitas dan akan menentukan kualitasnya. Yang kedua, kelola dengan bijaksana 6 hal universal tadi. Ada Tuhan, hidup, tubuh, uang, makanan, dan pakaian. Bukan berarti uang, makanan, pakaian gak penting ya. Tetap itu juga penting. Tapi susunlah dengan baik. Yang ketiga, tentu saja jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Orang yang matanya gelap, hatinya gelap, gelaplah seluruh tubuh. Orang yang menjaga hatinya, terpancarlah kehidupan. Susunlah dengan benar, kita akan melihat anugerah Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Yang percaya kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Puji Tuhan.